Aplikasi selanjutnya dari fungsi linear dalam ekonomi dapat kita lihat dari pajak dan subsidi. Pajak dan subsidi. Pertama, kita lihat dulu pada pajak. Nah, pengenaan pajak oleh pemerintah terhadap produksi sebuah produk, pengaruhnya ada dua, di mana yang pertama, pengenaan pajak itu sendiri akan menaikkan harga dari barang yang dijual. Sementara itu, dengan dibebankannya pajak kepada konsumen, kepada produsen, kuantiti barang yang dijualnya pun akan berkurang. Di sisi lain, kebalikannya, pengenaan subsidi, pemberian subsidi oleh pemerintah akan menurunkan harga barang yang diperjualbelikan dan akan menaikkan jumlah barang yang diperjualbelikan. Ini konsep dasar dalam pajak dan subsidi. Jadi apapun nanti persamaannya, persamaan permintaan atau penawarannya P sama dengan atau Q sama dengan, kalau Anda sudah paham teorinya ini, Anda akan mudah menyelesaikan soalnya. Ingat bahwa pajak akan menambah harga dan akan menurunkan kuantitas barang yang diperjualbelikan, sementara subsidi akan menurunkan harga dan menaikkan jumlah barang yang diperjualbelikan. Pertama kita lihat dulu pajak. Nah, untuk pajak, kalau seandainya dalam contoh soal nanti diketahui fungsi permintaan adalah A dikurang BP, sedangkan fungsi penawarannya adalah min A ditambah BP, maka setelah dikenakan pajak sebesar T rupiah per unit, yang berubah hanyalah fungsi penawaran. Jadi fungsi permintaan tetap A min BP, sementara fungsi penawaran akan berkurang jadi A min BP min T. Ingat konsepnya ini. Sebaliknya, untuk subsidi, kalau seandainya diketahui fungsinya itu sebelum dikenakan subsidi permintaannya A min BP, sementara fungsi penawarannya adalah min A ditambah BP, setelah dikenakan subsidi yang berubah juga hanya fungsi penawaran. Fungsi permintaan tetap QD A min BP, sementara fungsi penawaran A min BP ditambah S. Ya, konsepnya adalah ini. Subsidi yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperjualbelikan. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Pertama kita lihat untuk soal pajak ya, untuk persoalan pajak. Kita lihat contoh soalnya. Jika diketahui fungsi permintaan sebesar P sama dengan 20 dikurang Q, sementara fungsi penawarannya P 5 tambah 2Q, tentukanlah harga dan jumlah keseimbangan setelah dikenakan pajak sebesar Rp2 per unit. Ingat,
bahwa yang berubah hanyalah fungsi penawaran. Maka fungsi penawaran setelah pajak menjadi 5 ditambah 2Q ditambah 2. Karena pengenaan pajak akan menaikkan harga jual barang yang diperjualbelikan. Sehingga fungsi penawaran setelah pajak menjadi 7 tambah 2Q. Sekarang kita lihat keseimbangan sebelum dan setelah setelah pajak. Ya, ketika permintaan sama dengan penawaran. Permintaannya adalah 20 dikurang Q. Penawarannya sekarang 7 tambah 2Q. Nah, berarti 13 sama dengan 3Q. Sehingga Q sama dengan 13 per 3 sama dengan 41/3. Ini adalah Q keseimbangan. Nah, sekarang kita tentukan berapa sebenarnya harga keseimbangan setelah subsidi. Kita boleh masukkan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan ini, boleh persamaan ini, atau bahkan boleh persamaan ini. Kita coba masukkan ke persamaan pertama saja supaya lebih mudah karena angkanya lebih kecil. 20 dikurang 41/3. Kita ganti Q-nya dengan Q yang sudah kita dapatkan. Maka diperoleh hasilnya 15 2/3. Ini adalah harga keseimbangan setelah dikenakan pajak sebesar Rp2 per. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh untuk kasus subsidi. Kembali akan Ibu tuliskan bahwa subsidi itu akan menurunkan harga barang yang diperjualbelikan dan akan menaikkan jumlah kuantitas dari barang yang diperjualbelikan. Nah, seandainya diketahui fungsi permintaan adalah 20 dikurang Q, kemudian fungsi penawarannya adalah 5 tambah 2Q. Bagaimana keseimbangan pasar setelah dikenakan subsidi sebesar Rp2 per unit? Kembali kita jelaskan bahwa yang berubah hanya fungsi penawaran. Berarti penawaran setelah dikenakan pajak, ingat subsidi, penawaran setelah dikenakan subsidi, subsidi akan menurunkan harga barang yang ditawarkan. Berarti sekarang 5 tambah 2Q, kalau turun berarti tandanya negatif ya, dikurang 2 sama dengan 3 tambah 2Q. Nah, ini adalah persamaan penawaran setelah dikenakan subsidi. Maka sekarang kita bisa tentukan keseimbangan pasar dengan menyamakan fungsi permintaan dengan fungsi penawaran setelah dikenakan subsidi. Fungsi permintaan kita adalah 20 dikurang Q, sementara fungsi penawarannya 3 tambah 2Q. Kita bisa selesaikan. 20 dikurang 3 adalah 17 dan 2Q ditambah Q karena pindah ruas 3Q, maka Q sama dengan 17/3. Ini adalah Q keseimbangan setelah dikenakan subsidi. Lalu berapa sebenarnya harga keseimbangan setelah dikenakan subsidi? Ya, kita masukkan saja ke salah satu persamaan, boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua, dan boleh persamaan ketiga yang tidak kita dapatkan tadi. Berarti harga keseimbangan kita coba masukkan ke persamaan ketiga. 3 tambah 2Q. 3 ditambah 2 dikali 17/3.
3 ya, sama dengan 3 ditambah berapa ini, 11 2/3, sehingga ini menjadi 14 2/3. Ini adalah harga keseimbangan setelah dikenakan subsidi. Aplikasi selanjutnya, fungsi linear dalam ekonomi, dapat kita lihat dari fungsi biaya. Dalam ekonomi, secara matematis, fungsi biaya dapat dituliskan dengan persamaan TC sama dengan FC ditambah VC. Ini adalah biaya tetap dan ini adalah biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang harus atau tetap dikeluarkan walaupun tidak melakukan kegiatan produksi. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan yang besarnya proporsional dengan kegiatan yang dilakukan. Nah, dalam bentuk grafik kita bisa tuliskan bahwa ini adalah total cost, fixed cost, dan variable cost. Sementara ini adalah fungsi kuantitas. Maka ini adalah besarnya total cost sama dengan fixed cost, dan ini adalah besarnya total cost sama dengan variable cost, dan ini adalah titik di mana fixed cost sama dengan variable cost. Pada titik ini juga ini adalah total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Di sini terlihat bahwa fungsi dari biaya itu menyerupai garis linear atau garis lurus. Aplikasi selanjutnya dapat kita lihat dari fungsi penerimaan. Secara umum dalam mikro, fungsi penerimaan dilambangkan dengan TR atau total revenue sama dengan P dikali Q. Secara grafik kita bisa tuliskan ini adalah Q, kemudian ini adalah TR dan P. Maka fungsi dari total revenue itu seperti garis lurus, TR P dikali Q. Aplikasi yang ketiga dapat kita lihat dari fungsi laba. Fungsi laba. Secara matematis dalam ekonomi, seandainya total revenue yang diperoleh lebih besar daripada total cost, maka perusahaan akan mengalami laba. Sementara kalau total cost-nya yang besar daripada total revenue, maka perusahaan akan merugi. Dan kalau total revenue-nya sama dengan total cost, maka perusahaan akan pulang pokok atau break even point. Nah, secara grafik, fungsi laba ini pun bisa kita gambarkan. Ini adalah kuantitas, kemudian ini adalah fungsi dari total revenue, total cost, fixed cost, dan variable cost. Ini adalah keadaan di mana total revenue itu sama dengan P dikali Q. Ya. Sementara ini adalah keadaan di mana total cost sama dengan variable dengan fixed cost. Nah, kemudian kalau kita tarik garis, ini adalah keadaan di mana total cost itu sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Seandainya TR itu lebih besar daripada TC, maka daerah arsirannya adalah ini. Pada kondisi ini perusahaan dikatakan mengalami laba.
ketika TR lebih kecil daripada TC, yaitu pada daerah arsiran ini, perusahaan dikatakan mengalami kerugian. Nah, pada titik ini ketika total revenue itu sama dengan total cost, pada kondisi inilah perusahaan mengalami titik pulang pokok atau break even point. Di sini terlihat bahwa fungsi laba itu sebenarnya adalah berbentuk garis lurus atau garis linear. Nah, berikut ini adalah contoh soal terkait dengan fungsi biaya. Nah, kita perhatikan di sini, seorang pengusaha bakso mempunyai 4 orang karyawan dengan gaji tetapnya Rp100.000 per bulan. Kemudian biaya pengadaan bahan baku untuk bakso itu setiap bulan rata-rata Rp2 juta. Dan setelah dihitung-hitung, biaya bakso per mangkok itu rata-rata Rp600. Tentukanlah fungsi biaya dari pengusaha bakso tersebut. Nah, kita bisa jawab di sini. Biaya gaji untuk 4 orang karyawan adalah 4 dikali 100.000, yaitu 400.000. Kemudian biaya pengadaan bahan baku berarti biaya bahan baku per bulan itu adalah sebesar 2 juta. Jadi besarnya biaya tetap fixed cost itu adalah 400.000 ditambah 2 juta. Berarti fixed cost-nya adalah 2.400.000. Kemudian biaya bakso rata-rata per bakso itu rata-rata 600.000. Berarti kita bisa buat persamaan total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Fixed cost-nya adalah 2.400.000. Variable cost-nya tadi adalah 600. Jadi ditambah 600 Ki. Ini adalah fungsi dari total cost. Kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, kita bisa gambarkan fungsi total cost ini. Ini adalah besarnya fixed cost itu. Fixed cost kita sebesar 2.400.000. Nilainya tetap 2.400.000. Tidak peduli mau berapapun dia memproduksi. Dia produksi sebesar ini, fixed cost-nya tetap 2.400.000. Produksi sebanyak ini, fixed cost-nya pun masih tetap 2.400.000. Nah, kemudian inilah yang dinamakan dengan fungsi dari total cost itu. Total cost yaitu 600 ditambah Ki. Ya, total dari variable cost ya, variable cost. Dan ini adalah besarnya total cost sebesar 2.400.000 ditambah 600 Ki. 2.400.000 ditambah 600 Ki. Nah, ini adalah total dari total cost-nya. Kita lihat gambarnya. Gambarnya menyerupai garis linear. Nah, sekarang kita lihat contoh soal untuk fungsi penerimaan. Nah, kalau seandainya si penjual bakso tadi tiap bulan dia mampu menjual sebanyak 5.000 mangkok bakso dengan harga jual per mangkoknya adalah Rp800. Nah, maka coba gambarkan fungsi penerimaannya. Nah, kita harus buatkan dulu
fungsi matematika dari penerimaan itu adalah P dikali Q. P-nya adalah 800, Q-nya adalah 5.000 mangkok. Maka total revenue-nya adalah sebesar 4 juta. Nah, dari sini kita bisa gambarkan grafiknya. Ini adalah Q, kemudian ini adalah TR, di sini juga P. Maka fungsi dari TR itu kita gambarkan dia akan menyerupai garis lurus ya. Nah, TR itu adalah P dikali Q. Dimana di sini adalah besarnya TR sebesar 4 juta dan ini banyaknya mangkok yang terjual sebanyak berapa mangkok? 5.000 mangkok. Nah, ini garis TR ya, ini titik 0. Nah, aplikasi selanjutnya dari fungsi linear dapat pula kita lihat dari fungsi pendapatan. Fungsi konsumsi maupun fungsi tabungan. Nah, yang dimaksud pendapatan di sini adalah pendapatan nasional yang dilambangkan dengan Y besar, di mana pendapatan nasional ini adalah jumlah nilai seluruh keluaran yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, secara umum fungsi pendapatan nasional Y sama dengan C ditambah S, di mana C adalah konsumsi dan S adalah saving atau tabungan. Nah, masing-masing elemen dari pendapatan nasional ini mempunyai rumus sendiri-sendiri. C, rumusnya adalah C0 ditambah CY, di mana C0 ini adalah autonomous consumption atau konsumsi otonom, yaitu besarnya konsumsi yang nilainya tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sehingga kecenderungan dari autonomous consumption ini kecenderungannya besar nilainya adalah tetap. Nah, kemudian C kecil ini adalah koefisien pendapatan nasional atau marginal propensity to consume, di mana MPC ini adalah turunan dari C terhadap Y. Nah, ini melambangkan besarnya tambahan konsumsi sebagai akibat adanya tambahan pendapatan nasional. Nah, CY ini disebut pula dengan istilahnya konsumsi proporsional, di mana besar kecilnya nilai CY ini, nilai C ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional, yang artinya semakin besar tingkat pendapatan nasional maka akan semakin besar pula konsumsinya. Begitu pula sebaliknya. Nah, sedangkan fungsi tabungan ini punya rumus tersendiri. S sama dengan S0 ditambah dengan S kecil dikali Y, di mana S0 ini adalah autonomous consumption atau besarnya autonomous saving, yaitu besarnya tingkat tabungan yang tidak dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan nasional. Sementara S kecil ini adalah marginal propensity to saving, merupakan turunan dari do S per do Y. Nah, ini merupakan besarnya tambahan tabungan sebagai akibat dari bertambahnya pendapatan nasional. Nilai ini disebut juga dengan tabungan proporsional. Nah, ini disebut juga dengan tabungan proporsional.
Nah, secara umum kalau kita gambarkan fungsi-fungsi ini dalam sebuah grafik, ternyata dia akan membentuk sebuah garis lurus. Makanya fungsi ini merupakan salah satu bentuk dari aplikasi fungsi linear. Nah, kalau kita gambarkan, ini adalah Y, kemudian ini adalah konsumsi dan saving, maka besarnya pendapatan nasional itu, ya, ini adalah pendapatan Y sama dengan C ditambah S. Ini adalah garis linear yang menggambarkan fungsi Y sama dengan C ditambah S. Kemudian ini adalah garis yang menggambarkan fungsi konsumsi sama dengan C0 ditambah CY. Dan ini adalah garis yang melambangkan saving, S0 ditambah SY, dan ini adalah besarnya C0, dan pada titik ini adalah min C0. Nah, kalau kita perhatikan fungsi pendapatan, baik fungsi pendapatan, fungsi konsumsi maupun fungsi tabungan, bila digambarkan dalam bentuk garis lurus, dalam bentuk grafik, maka grafiknya akan membentuk garis lurus. Ini adalah grafik dari fungsi pendapatan, ini grafik fungsi konsumsi, dan ini grafik fungsi tabungan. Nah, aplikasi selanjutnya dari fungsi linear dapat kita lihat dari fungsi pendapatan nasional. Fungsi pendapatan nasional berdasarkan sektor. Berdasarkan sektor perekonomian. Ada 3 bentuknya. Yang pertama, perekonomian 2 sektor, yaitu sistem perekonomian yang hanya melibatkan konsumsi dan investasi, sehingga fungsi pendapatannya dilambangkan dengan rumus Y sama dengan C tambah I. Yang kedua, perekonomian 3 sektor, secara matematis dilambangkan dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G. Konsumsi, investasi, government expenditure. Kemudian yang ketiga, perekonomian 4 sektor, Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah dengan ekspor dikurangi dengan impor. Dan kalau kita gambarkan pun dalam bentuk grafik, sebenarnya keempat persamaan ini adalah persamaan garis lurus. Yang terakhir, aplikasi fungsi linear dalam ekonomi dapat kita lihat dalam fungsi impor dan ekspor. Nah, jadi untuk menjalankan perekonomian suatu negara, tentu saja pemerintah harus melakukan kegiatan ekonomi tidak hanya terbatas di dalam negeri saja, tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan usaha dengan pihak luar negeri. Nah, di samping kegiatan ini dapat memberikan keuntungan berupa devisa, tentu saja kegiatan ini akan memberikan keuntungan yang lain, yaitu produk dalam negeri akan semakin dikenal di luar negeri dan terjadi saling menjalankan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Nah, secara umum rumus dari impor dapat kita tuliskan M sama dengan M0 ditambah dengan MY.
ya, di mana M0 ini adalah autonomous impor, yaitu besarnya impor yang tidak dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan nasional. Sedangkan M kecil ini adalah marginal propensity to import, yaitu besarnya tambahan impor akibat dari bertambahnya pendapatan nasional. Nah, dari sini pun kalau seandainya kita gambarkan fungsi impor ini, dia pun akan menyerupai garis lurus. Jadi kalau ini adalah autonomous impor, nilainya tidak tergantung dari besarnya pendapatan nasional, maka bentuk dari fungsi linear M sama dengan M0 tambah MY itu adalah seperti ini. M sama dengan M0 ditambah MY. Gambarnya pun menyerupai garis linear. Demikianlah bahasan kali ini mengenai aplikasi fungsi linear dalam ekonomi.